Oke, baik. Ini sudah recording ya, Dek ya? Udah kelihatan ya recording ya? Oke, nanti Iya, saya edit sedikit lah. Oke ya, baik. Kita akan mulai membahas nih ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan mahasiswa ketika akan skripsi. Ya, ini sering banget berulang. Pertanyaan yang sama ditanyakan berulang kali. Jadi saya punya ide kenapa nggak didokumentasikan. Tujuannya apa? Agar nanti bagi yang lupa bisa lihat lagi, bagi yang belum tahu jadi tahu. Nggak terbatas hanya di kelas gitu ya, atau terbatas hanya ketika diskusi via Zoom seperti itu. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan mahasiswa. Yang pertama nih ya, yang pertama banget nih kan seperti kita tahu ya, kalau research design atau kalau di kita nih ketika membuat proposal penelitian atau membuat proposal skripsi, tentu kita akan berangkat dari pendahuluan kan. Kita akan berangkat dari sini, pasti. Kita berangkat dari sini, gitu. Nah, kemudian ketika kita berangkat dari pendahuluan, apa sih yang perlu dimunculkan di sini? Ya, dalam pendahuluan pasti teman-teman bicara latar belakang. Dalam riset nih pasti bicara latar belakang. Kalau berbicara latar belakang itu berbicaranya why. Gitu. Kenapa Ade melakukan penelitian ini? Kenapa Juldus memilih judul ini? Ya, jadi why. Ya, ketika berbicara why, maka harus ada reason. Harus ada alasan. Dan alasan ini sifatnya argumentatif gitu. Dimana argumennya berbasis data. Argumen harus berbasis data, teman-teman. Jadi jangan cuman ya karena saya ngerasain sendiri Pak, nggak bisa begitu. Kan kita karya tulis ilmiah. Ya, jadi kalau berbicara latar belakang, ini harus berbicara di sini nih. Ini harusnya gitu ya, teman-teman bisa menjelaskan ini dengan clear. Jadi jangan begini ya. Misalkan ketika ditanya, jadi ingat ya, ujian itu bukan mencari-cari kesalahan. Jadi ujian itu mengevaluasi sejauh mana ya teman-teman memahami dan menguasai dari topik riset yang akan atau yang sedang dilakukan gitu. Pasti ya kalau saya pribadi akan nanya, kenapa Juju mengambil judul penelitian ini gitu. Berarti why-nya, why, kenapa? Maka harus kasih reason. Ya, reasonnya harusnya argumennya berbasis data. Nah, ini yang masih belum banyak, tapi saya bersyukur sih sekarang sudah mulai tergerak, mahasiswa udah mulai tahu, sudah mulai paham bahwa ini loh Pak, datanya dari sini, sumber dari sini. Nah, nanti datanya ya, ini kita masih bicara latar belakang nih, teman-teman harus tahu ini. Ketika berbicara latar belakang, teman-teman harus sampaikan datanya. Datanya boleh data primer, ya datanya boleh data primer, boleh data sekunder. Nih datanya, nih saya jelasin apa itu nanti primer, sekunder, ini mana ininya ya. Nah ini, oke ya, datanya bisa primer, bisa sekunder. Data primer berarti data yang kita peroleh langsung dari sumber utama dan untuk keperluan kita sendiri, gitu. Misalnya kalau saya penelitiannya kepuasan pelanggan dari produk makanan X misalnya gitu ya, maka ketika saya bertanya, misalnya saya bertanya ke Valdi, saya bertanya ke Ade, saya bertanya ke Alvindo, jawaban yang mereka berikan kepada saya itu data primer yang saya miliki. Kenapa? Karena data tersebut langsung saya peroleh dari sumber utama dan data tersebut untuk keperluan saya sendiri. Itu data primer, primary data. Nah, yang kedua, datanya sekunder. Kalau data sekunder, berarti datanya diperoleh bukan dari sumber utama, tapi dari sumber lain yang datanya tersebut diperoleh bukan untuk keperluan kita. Misalnya ya, saya bertanya ke jurusan, misalnya saya tanya berapa banyak mahasiswa yang tinggal di wilayah Bogor misalnya gitu. Dikasih saya, nih Pak datanya, ada 500 mahasiswa yang tinggal di wilayah Bogor. Nah, data tersebut saya peroleh berarti bukan data primer, tapi data sekunder. Karena saya dapatkan bukan dari sumber utama. Kalau dari sumber utama saya tanya sekarang nih, Valdi tinggal di mana? Bogor Pak. Oke, dapat satu saya. Ada tinggal di mana? Bandung Pak. Oh, berarti bukan. Gitu ya. Jadi kalau data sekunder, datanya dikumpulkan oleh pihak lain dan untuk keperluan, bukan untuk keperluan kita, tapi untuk keperluan mereka sendiri.
Misalkan teman-teman dapat data inflasi ya. Kalau ada orang teman-teman manajemen keuangan misalnya dapat data harga saham gitu. Data sekunder semua itu. Misalnya di marketing data top brand. Emang top brand bikin data tersebut buat kita? Bukan. Ya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, jadi itu datanya data sekunder. Jadi tampilkan data ini. Ya. Jadi kalau berbicara data belakang ini harus clear banget. Berbicara nih kalau bahasa saya mah fenomena lah ya. Fenomenanya apa? Itu. Fenomenanya apa? Jadi sebenarnya tadi saya bilang, jika ada yang berasumsi bahwa atau berpendapat, alah cuma proposal ini. Nah, itu salah besar. Salah besar. Ya, kenapa? Karena teman-teman kalau proposalnya salah gitu ya, nggak tepat, nggak keliru gitu ya. Seperti tadi mau bikin bangunan, bikin rancangannya keliru, nanti misalnya kamar toilet di depan misalnya gitu ya. Toilet di depan gitu, pas masuk orang lewatin toilet dulu kan jadi salah. Ngebenerinnya gimana, harus dihancurin, dirubuhin. Dan namanya merubuhkan bangunan biayanya justru lebih besar lagi. Tadi saya bilang dilema gitu ya, sebagai seorang dosen tuh dilema. Nih ini salah nih. Tapi kalau dibenerin dia jadi pasti akan butuh waktu lebih banyak dan juga biaya lebih banyak juga. Hanya 2 kali kerjaan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi proposal teman-teman harus dari sekarang sudah harus dengan jelas fenomenanya apa. Maka suka ada bercanda ya. Kadang suka ada bercandaan gini nih, mahasiswa tingkat akhir adalah mahasiswa yang suka cari-cari masalah, gitu ya. Ini hanya candaan aja, candaan. Jadi katanya mahasiswa tingkat akhir itu mahasiswa yang suka cari-cari masalah, ya. Dan ingat, masalahnya harus sesuai judul, sesuai variabel yang diangkat. Jadi jika misalnya kita mengangkat judul misalnya brand image gitu ya. Misalnya kita ngangkat judul brand image, kemudian misalnya brand equity misalnya ya, brand equity. Terus misalnya kaitannya sama misalnya brand trust misalnya ya. Misalnya seperti ini, ingat fenomenanya kita dari sini berangkatnya, dari ujung. Ya, dari dependennya gitu ya, dari endogennya gitu ya. Kita dari sini ada masalah apa di brand trust gitu. Untuk supaya teman tahu masalahnya apa, tadi baik lagi ke sini nih, harus ada data. Datanya bisa primer bisa sekunder. Kalau sekunder ada bagus, berarti browsing dulu kan, cari tahu dulu, dan nanti sumbernya harus dicantumkan. Ya nggak boleh sumbernya nanti hanya persepsi sendiri gitu ya, nggak bisa. Ya kalau data sekunder ada, taruh di situ sumber dari mana gitu, tulis. Kalau dari internet, dari situs apa, tanggal berapa, dan situsnya nanti harus yang ya punya identitas yang jelas lah ya. Jangan sampai nanti situs-situs nggak jelas gitu, yang nggak punya identitas dia ini siapa, organisasinya apa, kita rujuk di situ. Nah itu nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Oke, nah baru ke sini ke brand equity-nya bagaimana, brand image-nya bagaimana. Kayak dokter deh, dokter kan dia mengidentifikasi masalah itu, dia nggak sembarangan kan. Dia pasti ketika kita ada keluhan penyakit, kita ke dokter, pasti dokter akan tanya dulu, yang dirasa apa? Ya kan, oh saya ini dok, demam dok, meriang badan saya. Oke, suhu tubuhnya dulu dicek gitu kan, sekian. Coba lidahnya dikeluarin. Oh di center sama dia kan, itu kan dia lagi mengidentifikasi itu. Oh iya ini masalahnya ini kayak gitu. Ya ingat, kalau variabelnya ini, maka teman-teman jangan nanya yang lain, jangan menggali yang lain, karena kalau menggali yang lain nanti jadi variabelnya kemungkinan bukan lagi ini gitu. Terus gimana Pak kalau nggak ada masalahnya? Ya berarti ya harus cari objek lain lah gitu ya. Kalau misalnya kepuasan pelanggan tadi pengguna jasa restoran X memang nggak ada masalah di situ, ya ganti ke restoran yang lain kalau memang mau restoran gitu ya. Ininya konteksnya. Ya oke. Sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya persilakan, mau chat boleh, mau nanya boleh. Saya nih chat, saya baca ya. Fauzan, Pak saya mau tanya, kalau judulnya sosial, budaya, dan brand, terhadap pembelian helm, oke. Respon saya gini,
Mungkin bagi yang pernah ngikutin di Zoom sebelumnya, pernah ingat ya, sebaiknya bikin penelitiannya kan yang satu alur ya, satu alur kan kalau mau brand semua misalnya gitu ya. Kalau mau sosial budaya sendiri banyak nih Fauzan. Budaya sendiri turunannya banyak, dimensinya banyak gitu ya. Jadi ini pengaruh sosial budaya dan brand. Brand sama sosial budaya itu nyebrang ya. Kalau mau sosial dan budaya saja juga sebetulnya kalau Fauzan baca lagi ya, dari budaya itu sendiri banyak nanti tuh ada turunannya, ada beliefnya ya, ada habitsnya ya. Kalau orang habitsnya biasa keluar kota, bepergian jauh, apakah dia nanti akan pakai helm tersebut misalnya gitu. Ada kan kalau budaya itu bisa habits, bisa norma ya, norma misalnya kalau bahasa kita mah pamali lah gitu ya, norma yang berlaku di masyarakat gitu seperti apa. Saran saya lebih baik jangan nyebrang gitu Fauzan, tapi hanya saran ya, nanti bahasa kampung mah praknya gimana gitu ya, tentu sama pembimbing. Nanti sama pembimbing, Fauzan harus berdiskusi sama pembimbing. Tapi kalau saran saya, untuk ngomongin budaya aja udah banyak banget. Jadi bisa aja di situ pengaruh budaya terhadap keputusan pembelian, tapi sebenarnya yang diangkat di budaya itu banyak. Tadi kan budaya itu bisa kebiasaan, ya bisa ritual, ya bisa ritual, bisa kebiasaan, bisa kepercayaan, gitu ya, bisa tradisi, macam-macam tuh. Belief, ya. Apakah orang kalau dia pakai produk ini dia believe dia jadi ganteng gitu, misalnya gitu ya. Kalau pakai produk, karena suka ada ya believe kayak gitu kan, kita kalau pakai ini wah seolah-olah kayak Rossi gitu, jadi maco misalnya gitu ya, itu believe-nya dia gitu. Nah itu respon saya terhadap Fauzan. Makasih Fauzan. Theo judul terlebih dahulu daripada magang. Nah judul yang kita buat dengan kita magang berarti ya benar ya. Memang antara skripsi sama magang itu dua hal yang berbeda, Theo ya. Dalam pandangan saya itu dua hal yang berbeda. Dalam magang itu kan kita berlatih merasakan atmosfer di pekerjaan seperti apa, dan kira-kira kita bisa mengaplikasikan ilmu kita di tempat bekerja gitu ya, seperti itu. Kalau skripsi itu dia kan penelitian gitu. Dan kita marketing memang banyaknya sebenarnya konsumen sih Theo. Jadi relevansi sama magang juga kelihatannya emang akan kecil sih kalau menurut saya. Misalnya Theo magang di perusahaan bergerak di distributor motor misalnya ya. Ya yang dikaji itu kan banyaknya tentang konsumennya. Gitu, konsumennya. Kecuali kamu mau dikajinya ke perusahaannya. Ya, tapi nanti jadi nyebrang tuh, jadi ke manajemen strategi misalnya gitu ya, jadi nyebrang. Jadi don't worry, kalau misalnya jangan khawatir. Misalkan pun memang besar kemungkinan berbeda. Saya setuju itu, statement itu besar kemungkinan berbeda, tapi jangan khawatir selama kita tahu fenomenanya. Ya, makanya memang untuk bisa tahu fenomena, coba deh luangin waktu gitu ya, luangin waktu 1 jam aja browsing gitu. Ada nggak sih mas terkait variabel kita nih, variabelnya minat beli misalnya. Minat beli berarti kan masalahnya orang nggak minat gitu. Orang nggak minat berarti kan mungkin penjualan dia menurun, mungkin respon masyarakat mulai kurang, mungkin ada berita-berita di online yang isu yang beredar gitu ya, dari situ ya. Jadi don't worry Theo. Kemudian wah ini tentang corona nih, bagus nih kalau ada dulu Pak. Tadi saya baca yang dulu Yuspita. Nanti habis Yuspita silakan, nanti ada yang bertanya. Kita nyebrang variabelnya caranya gimana Pak? Biar kita nggak nyebrang. Bagus Yuspita, pertanyaannya bagus. Gimana supaya nggak nyebrang? Gini ya, makanya pentingnya diskusi sama pembimbing, dan pembimbingnya saya berharap banget ya itu orang yang memang kompetensi di marketingnya atau kemampuan akademisnya baik lah gitu ya. Karena gini Pak, gimana supaya nggak nyebrang? Cara supaya nggak nyebrang, kan ilmu itu ada pohonnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daun.
kayak gitu ya. Jadi misalnya Yuspita mau apa nih? Yuspita mau pakai audio nggak atau mau chat aja? Kalau mau pakai audio kita bisa langsung diskusi nih, chat aja atau mau audio? Jadi Pak, Chat aja saya ya. lagi di jalan. Oke, chat aja. Baik. Iya. Baik. Ya, misalnya supaya nggak nyebrang gimana? Gini. Kalau misalnya fokus kita mau di keputusan pembelian. Ya, kalau fokus kita mau di keputusan pembelian, boleh. Berarti kan itu perilaku konsumen. Kalau kita berbicara perilaku konsumen, ini perilaku konsumen sebagai pohon ilmunya ya, batang ilmunya, karena kan pohonnya di marketing. Dia perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu dari mulai merumuskan suatu apa yang menjadi masalah dia mengevaluasi, dia kemudian melakukan komparasi alternatif sampai dia kemudian membeli, mengkonsumsi sampai membuang, itu semua ada di perilaku konsumen. Nah, mau penduganya dari mana? Kalau mau menduganya dari perilaku konsumen lagi, boleh. Berarti dari faktor psikologis dia, faktor psikologis si orangnya. Misalnya dari mulai gaya hidupnya, misalnya dari mulai attitude-nya, misalnya dari mulai intention-nya gitu ya. Nah, itu harus paham tuh kalau mau nggak keluar dari jalur gitu ya. Atau mau penduganya semua satu jalur, mau dari brand semua, itu lebih bagus gitu ya. Jadi ada nggak sih orang beli karena brand? Ada. Kita lebih percaya brand handphone tertentu kan, kita lebih percaya brand ini, berarti brand trust. Terus kita yakin kalau brand ini lebih bagus, berarti brand image gitu. Kayak gitu, jadi nggak nyebrang dia. Penduganya nih variabel X-nya ya, di variabel X-nya semua ngomongin brand gitu, di Y-nya ngomongin perilaku konsumen, itu boleh. Ya, kalau yang nyebrang tuh kayak yang tadi yang si Fauzan. Satu dia ngomongin sosial budaya itu masuk di perilaku konsumen itu. Perilaku konsumen masuk sosial budaya tuh. Tapi masuk dia brand penduganya, kan nyebrang tuh. Nah, jadi lintas batang, di satu pohon itu ada lintas batangnya gitu ya. Jadi saran saya variabel penduganya diusahain sama. Caranya gimana ya, harus baca bukunya atau diskusi sama dosennya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya buka dulu. Teman-teman ada yang mau nanya langsung, boleh? Siapa? Dari dulu Pak. Ya, Dek, silakan Dek. Jadi gini, sebenarnya kan ada kan belum bisa bikin karena emang SKS kurang. Terus pertanyaan gini, gimana caranya bikin skripsi yang efektif, membuat skripsi atau sebelum misalkan udah bisa ngambil seminar atau skripsi, gimana cara bikinnya? Apalagi kan Bapak tahu kondisi saya, jadi gimana caranya dengan kondisi ada yang kayak begini, bikin skripsinya jadi biar nanti kalau misalkan udah bisa bikin seminar, masuk seminar atau skripsi, kalau misalkan udah bisa bikinnya gitu. Oke, baik ya, saya jawab nih Dek. Ya, saya jawab pakai slide aja nih. Bagus juga sih pertanyaan Dek nih. Oke ya, bentar deh. Saya sempat bikin konten yang di kemarin yang tentang karya ilmiah, itu tentang karil ya. Nah, caranya seperti ini, bentar. Tadi saya nyoba mana ya tadi ya? Memilih topik dan judul lah ini. Tapi saya judulnya di YouTube kontennya karil gitu deh. Bentar deh ya. Yang ini saya stop share dulu. Mana sih ini? Yang bajunya putih semua. Iya deh, lupa saya deh. Ini deh. Ya, udah muncul deh. Ada itu. Oke. Jadi cara menulis yang efektif gimana? Ya. Yang jelas kalau cara menulis yang efektif adalah kalau di latar belakang itu seperti segitiga terbalik. Jadi teman-teman harus latihan begini nih. Ini saya kasih contoh latihannya ya. Ini latihannya gini deh. Jadi ketika akan menulis nih, bagus ya, ada pertanyaan ini ya. Cara membuat skripsi atau menulisnya ya, yang efektif. Yang pertama di sini teman-teman buat ide besarnya dulu. Ya, buat ide besar. Jadi kayak gini. Ya, saya di bab 1 mau ngomong apa gitu. Gitu aja dulu. Mau ngomong apa ya gitu. Kan gitu ya. Saya di bab 1 mau ngomong apa ya? Kan gitu. Gitu aja dulu, berangkat dari situ deh. Oh,
kata Pak Budias ada fenomenanya. Judul saya kan ini ya, judul saya misalnya ada brand tadi brand image, ya kan, ada brand trust, ada ya dua aja lah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Ada brand image pengaruhnya ke brand trust misalnya gini. Judul kalian misalnya begini, pengaruh brand image terhadap brand trust, gitu aja dulu ya yang sederhana. Gue mau apa ya gitu ya, berarti nanti bikinnya seperti segitiga terbalik tadi. Segitiga terbalik itu gimana ya, berarti ceritain dulu brand itu apa sih gitu, brand itu makhluk apa sih gitu, bukan definisi ya, bukan definisi, bicara banyak definisi nanti di bab 2 ya. Ini bicara aja dulu misalnya brand secara umum ya, brand merupakan identitas dari suatu produk untuk membedakan antara produk dia dengan produk saing, untuk memenangkan persaingan bisnis segala macam, maka perusahaan harus membuat satu brand sehingga mudah dikenal kayak gitu. Jadi umum dulu ceritain. Nah, berarti kan teman-teman harus ngomong brand ya. Jadi ada harus bikin nih, kan judul saya kan brand image sama brand trust. Berarti di konsep yang pertama ceritain dulu brand. Ya, jadi please banget nih teman-teman mahasiswa kakak kelas kalian kadang mengawali skripsi dengan cara dalam era globalisasi ya, persaingan yang sengit di era globalisasi. Globalisasi wae gitu ya. Padahal mah nanti penelitiannya masyarakat Kota Bogor, tapi yang dibahas melalui era globalisasi. Gitu ya. Jadi cara nulisnya sederhana, bikin ide besarnya dulu. Ide besarnya apa? Lihat judulnya. Judulnya apa? Brand image, brand trust. Oke, berarti kan pohonnya brand. Ngomong dulu brand itu apa sih? Ceritain dulu tuh. Definisikan dulu tuh. Brand itu apa sih? Nah, setelah definisikan tentang brand, nah kalian lanjut lagi. Berarti kan saya harus ngomong ya, ini kan ada brand, bahkan variabel saya brand image, variabel saya brand trust, ya sama, kaitkan dulu brand image. Brand image itu apa sih? Kenapa dia penting dalam brand misalnya gitu. Terus cerita lagi brand trust itu apa sih gitu. Brand trust itu apa gitu. Kemudian baru ceritain lagi ini objeknya apa. Objeknya misalnya merek produk X gitu ya. Berarti ceritain ya produk X misalnya. Ceritain bahwa produk ini adalah produk yang produk untuk memenuhi atau menjawab tantangan konsumen akan mie instan yang lebih sehat misalnya seperti itu. Ceritakan. Maka tentu brand ini perlu memiliki image yang baik. Ya, perlu memiliki image yang baik agar dia bisa dipercaya. Jadi kaitkan ya. Nih, cara nulisnya nih, Dek. Kan judul skripsinya brand image, brand trust. Berarti pohonnya brand. Itu tadi kenapa saran saya jangan nyebrang. Kalau nyebrang lompat-lompat dia. Gitu. Kalau kayak gini kan enak, brand semua. Ceritain brand. Cara lebar dulu nih, lebar. Brand tuh gini loh, kenapa brand itu penting, gini gitu jelasin. Terus masuk lagi, variabel saya kan brand image. Masukin, ceritain dulu brand image itu apa sih? Oh, kenapa brand image itu penting, gini. Gitu. Menurut siapa segala macam, penelitian siapa, boleh juga seperti itu didukung ya. Ceritain brand trust. Nah, brand kalau brand image-nya baik, maka akan menjadi brand trust gitu kan. Baru ceritain tuh. Nah, merek ini ya brand Budi Setiawan 999. Mendingan saya nyebut brand sendiri ya. Budi Setiawan 999 merupakan sebuah konten kreator yang memiliki visi untuk menjadikan media sosial sebagai sarana belajar dan berbagi segala sesuatu hal yang bermanfaat, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tentu saja agar orang percaya akan brand Budi Setiawan 999, maka brand ini harus membentuk image yang baik. Masa saya bikin konten nanti hahe gitu ya, cengengesan gitu, saya bikin kontennya ngeprank gitu kan, nggak sesuai sama visi saya. Jadi orang nggak trust sama brand saya, brand Budi Setiawan 999 seperti itu. Maka kalian kaitkan ya, ceritain dulu nih lo brandnya. Tadi ya ini misal aja deh, misalnya brandnya Budi Setiawan 999 ya kan, kaitin bahwa ini orang dia visinya apa nih ya, sekilas, jangan usah rinci, sekilas tuliskan ya, apa sih ini si brand ini siapa sih gitu. Terus kemudian tentu saja ya, agar dia bisa dipercaya kan judul kita trust ya, ingat ya, jangan kemana-mana nih, jangan kepuasan yang apa, enggak, kembaliin ke judulnya agar orang trust, agar
tercipta brand trust, maka gitu ya, maka dia si brand ini harus mampu membentuk brand image. Harus mampu membentuk brand image. Nah, udah mulai terajut kan ya? Udah mulai terajut kalimatnya nih. Baru ceritain fenomenanya. Baru sampaikan fenomenanya. Jadi fenomenanya adalah ini kok channel Budi Setiawan 999 juga membuat konten ini ya, nggak sesuai pendidikan ya, katanya pendidikan, tapi kok dia bikin konten prank misalnya gitu. Tuh banyak yang komen, tuh nggak setuju sama konten itu. Ya banyak yang kasih dislike tuh, seperti itu. Ya kalian ceritakan basisnya mah data. Kalau ada capture tuh, ya buktinya. Sampaikan fenomenanya. Ketika sudah menyampaikan fenomena, tutup dengan kalimat dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian berjudul kayak gitu. Gitu cara bikin bab 1 ya. Ini cara membuat bab 1 nih. Ya, buat ide besarnya dulu ya. Ini saya contoh aja bab 1 ya. Saya contoh bab 1. Bikin ide besarnya. Ide besarnya adalah sesuai dengan lagi-lagi kepada judul. Ya, kepada judul kita. Ya, ini setiap orang pasti beda-beda. Judulnya Juju sama judulnya Valdi pasti beda. Dan dalam kalimatnya pasti juga beda. Terus sekarang kan pertanyaan berikutnya, bab 2 mau ngomong apa gitu deh ya. Nih ya, saya pandu adik dan teman-teman yang lain yang mau nulis skripsi. Bingung pasti, saya yakin pasti bingung teman-teman. Adalah mungkin yang udah mulai paham ya, tapi umumnya masih bingung. Gue nulis apa ya? Itu akhirnya hampir semua nulis dalam era globalisasi, globalisasi deh. Gitu ya. Ya kan? Gitu ya, karena bingung mau nulis apa, ya kan? Bingung nulis apa ya. Nah, nanti ketika di bab 2 ya, bab 2 mau nulis apa ya, kan gitu ya. Apa ya? Nah, yang pasti kan tadi judulnya apa? Judulnya kan brand image. Ya, ini baik lagi ke judul nih ya. Jadi kalian jangan, nah inilah kalau kitanya belum paham terus kita ngeliat skripsi orang, kita ngikutin skripsi orang gitu. Padahal skripsi orang lagi ngomongin bikin comro, kita ngomonginnya bikin odading gitu. Kan beda meren gitu ya, nggak sama gitu. Akhirnya cerita orang bikin comro masuk ke skripsi kita yang lagi cerita bikin odading. Kan jadi ngamang oleh ya, nggak seperti Iron Man tuh jadinya gitu. Nah ya, brand image tadi ke brand trust. Nah tadi yang tanya Nispita, berarti kalau kayak gini kan enak tinggal ngomong pohonnya. Ini batangnya kan brand. Berarti kita harus ngomongin brand. Ya, teori tentang brand. Nih, pasti teori induknya. Ya, baru ceritain nanti setelah pohonnya udah diceritain. Ini kalau brand berarti di pohon teorinya di manajemen mutu strategik ya. Strategic brand management. Berarti nanti ada teori tentang brand, ada strategic brand management, baru nanti ceritain brand trust. Dari belakang ya ceritainnya ya. Ceritain brand trust. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari definisi. Ya, ceritakan definisi. Definisi dari mana Pak taunya? Ya, tentu saja teman-teman harus baca. Ya, baca. Dan please jangan hanya baca di internet. Kopas, menurut Kotler, menurut ini. Ketika saya tanya, kamu baca buku Kotler yang mana? Tahu, baca dari internet Pak, gitu ya. Aduh ya, please ya mainlah ke perpustakaan atau browsing lah ke ya artikel jurnal gitu ya. Banyak di situ, banyak banget free. Ya kalaupun harus berbayar kan udah diajarin caranya ya. Ya kalian bisa menjelaskan definisi dulu. Jangan anggap semua orang tahu brand itu apa. Ceritain dulu ya. Yap. Saya mau tanya, kalau misalnya nih kita kan bahas brand, terus tapi variabel selanjutnya itu bukan, misalnya kita bahas brand image, terus terus variabel selanjutnya itu kita bahasnya itu tentang misalnya kualitas. Itu gimana ya Pak? Ya itu. Ya. Baik. Ketika kita nyebrang, akhirnya variabel penduganya nyebrang, maka cari pohonnya lagi gitu ya Spita. Ini kan tadi saya bilang ya, kita bukan pohon batangnya. Kan pohonnya marketing ya, ini kan pohonnya marketing. Marketing punya banyak batangnya. Ada brand, ada consumer behavior, ya perilaku konsumen, ada social marketing pohonnya, ada lagi
saya kok jadi lupa ya. Kalau tadi kan brand, ada consumer behavior, ada marketing, customer relationship ya. Customer relationship itu masuk ke hubungan pelanggan, handling komplain, termasuk situ semua gitu ya. Kayak service recovery masuk situ semua. Jadi itu batang-batangnya ya. Jadi Pak, ini saya variabel penduganya nyebrang nih, yang apa-apa. Berarti Yuspita ketika tadi misalnya dia brand image, dia sandingkan misalnya sama attitude misalnya ya, sama sikap. Ya. Gitu. Attitude. Nah, gitu ya. Misalnya begini, berarti si Yuspita bikin teorinya ada 2 batang nih. Ya, ada tentang brand, satu lagi dia bicara attitude itu kan bagian dari perilaku konsumen, berarti perilaku konsumen harus dia munculin dulu. Gitu. Dia munculin dulu. Kalau memang begitu. Jadi ada dua batang besar dulu gitu ya, diceritain dulu. Jadi bahwa brand itu brand image itu cabang yang berada di batangnya brand, sedangkan attitude dia cabang yang ada di batangnya perilaku konsumen. Gitu, jangan di satu tempat semua, enggak. Jadi kalau praktisnya dibikin subbab gitu Yuspita. Jadi misalnya ini kan bab 2 ya. Bab 2 misalnya kan seingat saya 2.1 itu kan landasan teori ya. Kalau nggak salah ya, nanti kalau itu dikoreksi aja. Nanti bisa nanti 2.1.1-nya brand. Gitu. Nanti 2.1.2-nya perilaku konsumen. Gitu. Nanti di sini subnya lagi baru bicara ada brand image. Ini subnya lagi ya, brand image. Gitu. Nanti ini perilaku konsumen ada subbabnya lagi tadi attitude. Gitu. Ya. Seperti itu ya, Yuspita kejawab ya. Jadi kamu, Pak, saya dari mana ini? Harus baca. Pas baca bukunya atau tanya ke pembimbingnya, Pak ini saya dari mana ininya ya gitu. Kalau yang saya tahu nggak masalah kan Pak kalau misalnya kayak gitu, cuman kitanya lebih ini aja ya. Ya effortnya lebih besar. Effortnya lebih besar. Jadi masih bisa diubah nggak sih Pak? Kalau itu gitu mah ya undang-undang aja bisa diubah ya. yang nggak bisa diubah hanya kitab suci ya. Kitab suci nggak bisa diubah. Ya artinya bener Fauzan. Ya kitab suci lah ya. Gitu, kitab suci. Jadi itu bisa diubah ya kayak gini-gini. Kayak gini-gini tuh intinya komunikasi aja sama pembimbingnya nanti. Ya, gitu ya Pak. Saya pengennya ini dia Pak. Satu jalur gitu. Tapi kalau pembimbing nanti bilang enggak ini udah gini, ya udah gitu ya. Berarti kan dikasih amanah tuh ya lebih effortnya lebih ini gitu ya. Iya. Ya. Tadi kalau mau itu ngomongin perilaku konsumen sendiri gede banget ya. Perilaku konsumen tuh dari mulai tadi saya ceritain sosial, budaya, kemudian baca deh bukunya perilaku konsumen tuh ada yang terbaru tuh yang Solomon tuh. Nah, itu ada dari mulai attitude, sikap konsumen, kemudian intentionnya, kemudian exposure itu masuk semua di perilaku konsumen. Jadi besar banget. Jadi kalau teman-teman serumah segede itu aja nggak keambil variabelnya mustahil banget tuh. Jadi kan saran saya maka daripada nyebrang ke rumah yang lain gitu ya, ibaratnya kita marketing itu satu pulau Jawa gitu. Jawa Barat aja udah gede gitu ya, ngapain kita misalnya melintas ke Jawa Tengah misalnya gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman kan jadi jauh gitu, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah gitu. Karena perilaku konsumen sendiri ya, bukunya itu 700 halaman kalau nggak salah ya. Saya waktu saya belajar kemarin di S3 ini gitu ya, itu perilaku konsumen aja sampai 700 halaman. Brand sendiri 700 halaman. Terus kemudian bicara lagi tadi ya customer relationship juga itu beratus-ratus halaman. Jadi dari situ aja udah luas banget gitu ya. Luas banget gitu. Jadi tapi Pak kalau saya lintas gimana ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Ya, saya balik lagi ke sini. Gimana jadi nulisnya? Teman-teman harus punya ide besarnya ya. Ide besarnya. Jadi ketika mau nulis, ini saya kasih template-nya nih tadi ketika di bab 1, template-nya gini aja.
ikutin deh, daripada nyontek baca punya orang, mending bikin sendiri. Susah Pak, ya namanya belajar. Nanti pride-nya beda deh, rasa bangganya, rasa puasnya beda. Ketika kita bikin sendiri, ngerancang sendiri sama ngikutin punya orang. Ya, sekedar baca sih boleh. Sekedar baca boleh, tapi saya nggak rekomendasiin. Saya lebih rekomendasiin teman-teman bikin ide besar. Bab 1 gue ngomong apa ya? Oke, arahannya adalah pertama variabelnya apa? Kan gitu. Oh, variabel saya ini, berarti ceritain dulu si batangnya tadi kan. Nggak usah diceritain deh, marketing adalah nggak usah. Dari itu kan pohonnya, jadi dari batangnya aja. Brand diperlukan, gini ceritain. Saya masih salah Pak nulis, nggak apa-apa. Yang penting bikin ide dulu. Pokoknya ini bikin beberapa paragraf. Misalnya diatur aja. Misalnya bab 1 mau berapa halaman. Ya, proposal kan nggak sebanyak skripsi ya. Proposal bab 1 misalnya anggap aja target bab 1 kalian harus dapat ini misalnya 10 halaman. 10 halaman juga banyak ya. Nah, di target aja saya ngomongin tentang brand berapa halaman ya. Udah 1 halaman aja lah cukup misalnya gitu. Tentang brand image berapa halaman ya? Setengah halaman? Boleh. Setengah halaman misalnya. Setengah halaman. Tentang brand trust ngomong setengah halaman. Terus tentang mereknya itu sendiri 1 halaman misalnya. Ya ini bikin 1 halaman misalnya. Gitu, halaman. Terus kemudian fenomenanya. Wah, ini fenomena bisa. Fenomena itu apalagi kalau kalian punya gambar-gambar ya. Gambar, grafik, data primer nanya ke 30 orang. Bikin grafik itu. Wah, ini mah bisa 5 halaman. 5 halaman tersendiri. Udah berapa nih? 5, 6, 7. Ya kan 7. Belum nanti penutupnya. Identifikasi, perumusan ya selesai lah 10 halaman. Gitu caranya. Ya jadi halaman pertama pokoknya gue ngomongin brand. Jangan kemana-mana. Jangan ngomong apa kok keputusan. No, brand aja dulu, brand. Maka baca brand itu apa sih gini. Terus tentang nanti udah cerita brand turunin ke brand image. Brand image tuh gini. Oh iya brand tuh harus ada image-nya ya. Karena gini. Kalau mau ditambah Pak, saya tambah Pak. Jangan setengah halaman, 1 halaman. Good. Yang penting targetnya. Ingat teman-teman. Bab 1 itu proporsinya nggak begitu banyak ya. Yang penting di bab 1 cerita tadi adalah fenomenanya. Squad. Nah, nanti bab 2, ini template-nya nih. Cara nulisnya ya. Bab 2 pahami batangnya. Ya, nih ada rumpun ilmu nih. Ya, ini cabangnya misalkan tadi ngomongin brand image, ya kan? Tadi kalau misalnya Ispita ada attitude, nah itu dia cabang dari perilaku konsumen. Gitu. Ya berarti batangnya dulu ceritain, oh brand itu apa. Cara nulisnya gimana? Mulai dari definisi. Ini nih. Ya. Di sini ya. Cara nulis saya tulisnya ya. Saya tulis deh. Cara nulisnya gimana? Cara menulisnya pertama mulai dari definisi. Mulai dari definisi. Ya, mulai dari definisi apa sih brand? Brand itu adalah bla 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 bla. Wah, ini sedangkan ini dirangkai ada tuh, dirangkai tuh. Menurut si Anu brand tuh gini. Adapun brand itu mencakup elemen-elemen gitu aja. Semua terserah kalian semua mau dapat berapa masukin situ semua gitu ya. Ketika udah ceritain definisi, cari dimensinya. Nanti kalau udah ketemu dimensi biasanya ada indikatornya. Gitu, indikatornya orang kena COVID misalnya ya suhu panasnya, suhu badannya di atas 38 misalnya. Kemudian dia tenggorokannya sakit misalnya. Kemudian dia kehilangan indera perasa misalnya. Nah, kayak gitu. Itu indikator. Indikator brand trust apa? Gak bisa dikira-kira nih, gak bisa. Ya, teman-teman harus baca. Pak, dari mana Pak? Please ya. Kalau bisa jangan browsing hanya di internet. Itu sering ngaco tuh. Saya kemarin baru nguji satu mahasiswa. Aduh, tuh mahasiswanya ngeliat deh ya. Mahasiswanya ngeyel lagi udah salah teh. Dia pakai variabelnya budaya gitu. Indikatornya apa budaya? Masa indikatornya budaya adalah distribusi? Indikatornya adalah promosi? Ya jelas beda tuh. Masa kita ngomongin budaya, ngomongin distribusi sama promosi? Tadi saya bilang kalau budaya indikatornya apa? Apa sih kepercayaannya konsumen? Apa sih kebiasaan konsumen? Itu baru budaya. Gitu, masuk di situ. Gitu ya.
Terus kemudian udah ketemu seperti ini, udah enak. Ya, biasanya di subbab berikutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, ini penelitian terdahulu. Biasanya ya, penelitian terdahulu. Gitu. Udah enak lah, udah begini mah. Lu tinggal ngikutin template-templatenya aja. Penelitian terdahulu, si Yuspita tahun 2019 melakukan penelitian berjudul ini, metodenya ini, hasilnya ini. Ini Yuspita sana ya, Yuspita orang Cigombong ya, bukan Yuspita ini ya, Yuspita orang Cigombong. Nah ini si Ade ya, orang Nanggewer nih, adeknya nih, bukan Ade Yudhistira, bukan Ade yang ini, Ade orang Nanggewer nih. Dia pernah meneliti tahun 2018 ya terkait brand image sama brand trust. Dia menggunakan metodenya survei dengan teknik misalkan analisisnya menggunakan SEM pada brand produk handphone misalnya gitu ya, hasilnya gini gitu. Nah nanti diceritain di situ bedanya penelitian kita sama penelitian dia apa. Dia mah beda Pak, kalau dia mah pakai penelitiannya ini, saya ini, dia mah produk handphonenya ini, saya mah ini, kayak gitu ya, seperti itu. Bab 2 mau ngomongin gitu doang. Saya ajarin sampai bab 3 nih ya, saya bab 3 aja, tapi bab 4 berarti kan bab 4 kan selesai proposal kan. Kita kan topik kita baru bahasnya riset desain kan ya, belum sampai ke analisis data. Oke Dek, bab 2 mau nulis apa Dek? Ini aja ya udah Dek. Ade boleh minta bantuan, misalnya kalau memang beberapa kendala gitu ya, kayak mungkin ada teman yang mendampingi, ya orang tua barangkali ya, saudara bisa. Tapi cara nulisnya begitu. Kalau judulnya brand image sama brand trust, ceritain dulu ini pohonnya, dalam pohon marketing ini dia berada di batang yang mana? Batang di brand, ya kan? Dari brand baru nanti turunin. Setelah turunin sesuai dengan variabelnya. Ya, definisi, ingat definisi, dimensi, indikator. Pak nggak ada dimensi Pak, adanya indikator, boleh, nggak apa-apa. Dan ini saya punya tipsnya. Kalau teman-teman bingung indikatornya apa, lihat penelitian terdahulu. Itu aja dulu. Dan saran saya ya, bukan berarti penelitian Indonesia dalam negeri jelek. Banyak banget penelitian dalam negeri yang dipublikasikan dalam negeri yang bagus-bagus, banyak banget ya. Tapi gitu ya, lebih banyak dan lebih mudah ditemukan yang artikel yang jurnal internasional. Yang udah pernah saya ajarin tuh di konten sebelumnya ya, kan pernah saya ajarin tuh caranya gimana. Itu indikatornya yang paling oke lah. Jadi nanti siapa ya? Misalnya Median dia mau tentang brand trust, baca aja artikel brand trust. Artikel yang saya suka ya dari artikel jurnal internasional itu, pada umumnya hampir semuanya dia akan menginformasikan indikatornya apa. Pak, cara tahu indikator dari mana? Ada di bagian metode. Bukan pasti ada ya, ada juga kadang yang error ya, nggak ada gitu. Sangat mudah ditemukan di bagian metode. Makanya saya kemarin ketika teman-teman yang diskusi sama saya, ketika yang di konten sebelumnya atau yang diskusi kemarin masalah judul skripsi, tanda petik ya, saya paksa cari dulu artikel jurnalnya. Cari dulu. Kenapa? Kalau teman-teman nggak punya artikel jurnal internasionalnya, nanti kesulitan di sininya nih, bingung nih. Akhirnya tadi Profesor Dr. Google ya yang kadang juga ngaco juga di situ gitu. Iya, ya sih pengalaman saya tuh. Nguji udah tahu mahasiswanya salah, ngelihat deh. Pokoknya sebelumnya gini, iya sebelumnya siapa gitu. Makanya please ya, kan sekarang kita perbaikan sedikit demi sedikit, kita perbaiki kualitas gitu kan. Kita mau jadi yang terbaik gitu ya di bidang riset salah satunya. Maka ya saya pun ya alhamdulillah bersyukur bisa studi sampai jenjang S3, beasiswa dibiayai negara, maka saya harus kembalikan lagi. Ini saya kembalikan lagi supaya bermanfaat gitu ilmunya. Gitu, karena saya juga dibiayai negara gitu. Berarti kan saya harus bisa bermanfaat juga buat masyarakat di Indonesia gitu ya. Dan sekarang kan saya bertugas di kampus ini, maka saya harus bisa menyampaikan hal ini gitu. Jadi teman-teman sangat saya rekomendasiin punya artikel jurnalnya, dan artikel jurnalnya yang bagus. Udah saya kasih tahu kan kemarin ciri-ciri jurnal yang bagus ya. Sudah saya kasih tahu ciri-cirinya ya, biasanya ya penerbit-penerbitnya juga penerbit yang udah terkenal gitu ya. Bukan berarti yang nggak terkenal jelek, saya nggak bermaksud itu. Tapi lebih mudah kita mendapatkan artikel yang bagus di penerbit yang ternama
gitu ya. Penerbitan nama nggak saya sebut brand lah ya, nanti belakang layar aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Di sini bab 2 menulis apa, seperti itu. Bab 3 nih terakhir kita bahas malam ini. Ya, di bab 3 apa sih yang perlu ditulis di bab 3? Ya jelas di bab 3 itu kita bicara tadi kalau ibarat masak, ini kita bicara alatnya. Maka tadi kan di slide yang udah saya unggah itu kita harus jelas sampling frame-nya. Nih, bab 3 mau ngomong apa? Jelasin sampling frame-nya. Sampling frame itu ceritain populasi saya siapa, sampelnya siapa ya. Ini populasi dan sampel ceritanya nih di sini. Populasi saya siapa ya? Kalau Anda bercerita populasi saya adalah masyarakat Kota Bogor, maka jika ada orang yang ngisi dari masyarakat Kabupaten Bogor, jangan sampai dia bisa ngisi. Kan populasinya Anda nuliskan seperti itu. Populasinya adalah orang yang pernah mengkonsumsi produk mie instan X. Maka jika dia belum pernah mengkonsumsi produk mie instan X, dia bukan bagian dari populasi kita. Nah, ceritain populasinya apa, siapa. Ya, setelah diceritakan sampelnya. Sampel berarti kan sebagian dari populasi tadi kan ya. Sebagian dari populasi tadi misalnya yang kasih kriteria. Maka sampel perlu jelas kriterianya. Kriteria sampelnya mau seperti apa? Misalnya ya, kita sampelnya dia sudah pernah berkunjung ke gerai X ya, setidaknya 1 bulan terakhir, misalnya gitu ya. Jadi kasih kriteria. Jadi kalau misalnya Anda penelitiannya ke gerai X atau supermarket X, tapi dia berkunjung ke situ adalah setahun yang lalu, berarti dia nggak bisa ngisi. Gitu. Kriteria sampelnya harus jelas. Terus misalnya kriteria berikutnya lagi, misalnya karena ini produk mewah gitu ya, misalnya dia harus sudah memiliki income misalnya ya di atas UMR, misalnya begitu. Jadi harus jelas. Ini mau siapa sih yang menelitinya gitu ya. Ingat di teorinya kan ada sampling error. Nah, kalau kita nggak menetapkan ini dengan baik, dengan tepat, nah itu jadi error gitu ya. Kadang hasil statistik kan wah indah gitu ya, wah signifikan gitu, valid tapi begitu ditanya ke sininya, iya ya Pak, iya ya, kayak gitu. Kayak tadi tuh siapa tadi saya tanya yang pernah naik helikopter enggak gitu ya. Ya kalau penelitian saya tentang bagaimana persepsi kualitas pelayanan dari jasa penyedia jasa helikopter, ya dia nggak bisa ngisi. Misalkan ngisi pun jawabannya jadi bias gitu ya. Jadi nggak representatif. Nah, kita sampel apa? Nah, ini yang penting lagi ya. Ini ukuran sampelnya. Ya, bukan jumlah sampel ya. Kita memahami jumlah sampel, tapi sebenarnya yang tepat adalah ukuran sampel size. Ukuran sampelnya berapa? Ya, dan saya sangat menyarankan untuk tidak lagi menggunakan teknik slow feed. Dulu saya pakai teknik ini, jujur, to be honest. Saya juga dulu menggunakan teknik ini, tapi setelah saya belajar lagi, ternyata saya baru tahu bahwa teknik ini nggak punya acuan yang jelas, nggak punya asal usul keilmuan yang jelas. Jadi ini kita jangan lagi gunakan ya, please jangan lagi gunakan. Kalau teman-teman tahu ya populasinya ada berapa, kalau tahu populasinya ada berapa, maka saya menyarankan daripada pakai Slovin, pakailah nanti pendekatannya Krejci and Morgan. Saya kok salah ketik, sorry ya, Krejci and Morgan. Karena kalau pakai Slovin mau berapa ribu pun, berapa ratus ribu pun populasinya, ketika teman-teman pakai error toleransinya 10%, pasti semua jatuhnya di 100, 90-an, 90-an, cepet. Makanya jangan aneh kalau teman-teman baca skripsi kakak kelas terdahulu rata-rata
100 gitu ya, rata-rata 100 karena pakai ini teknik sejuta umat dan itu sesat gitu. Sorry, saya sesatnya pakai tanda petik ya, sesat gitu. Jadi kalau tahu populasi ada berapa, lebih pakai Krejcir Morgan. Krejcir Morgan itu nama orang jelas tuh, namanya Krejcir sama Morgan ada, jadi sanad ilmunya jelas. Kalau Slovin nggak ada, dia nggak punya sanad ilmu gitu. Kemudian kalau populasinya nggak tahu ya, jika N-nya kita tidak tahu atau sifatnya infinite, tidak terbatas, misalnya berapa banyak sih pengguna mie instan X, waduh nggak tahu Pak, bingung itu kan, nah gitu ya, infinite, maka sebaiknya gunakan pendekatan analisis multivariat. Dulu memang ini teori, dituliskan oleh Roscoe dulu, ditaruh di bukunya Uma Sekaran tahun 2000 berapa ya? Saya lupa ya, di Uma Sekaran. Saya pernah punya e-booknya Uma Sekaran, cuma saya lupa tahun berapa, udah lama tuh. Tapi yang terbaru sekarang diperbarui, kita kan kalau ada yang baru pakai yang baru ya. Bisa gunakan pendekatannya si Hare et al. Saya pernah ketemu nih sama orangnya. Dia tahun berapa bukunya ya? Saya lupa ya, 2016 kalau nggak salah ya. Pokoknya carilah Hare et al. Dia mengatakan ukuran sampel itu kalau kita menggunakan multivariat adalah dari jumlah observed variable ya, atau indikator lah kalau kita mah ya, indikator itu dikali 5 sampai dengan 10 ya. Jadi kalau indikatornya misalnya ada 20 ya, berarti jumlah respondennya setidaknya antara 100 sampai 200 gitu, 100 sampai 200 gitu ya. Apalagi Pak yang dibahas di bab 3? Ini udah teknis ya, ini kita bahas nanti sebenarnya habis UAS nih. Tapi ini makanya saya sampai sini aja lah konten hari ini. Gitu ya. Jadi setelah kita bicara sampel, maka pasti bicaranya lagi di sini adalah sampel, pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya gimana? Termasuk ini ya di sini ya. Nanti teknik samplingnya nih. Nah, ini teknik sampling ya. Teknik sampling itu bisa di random, bisa juga non random, diacak atau tidak diacak. Nanti kita ada materi khusus tentang ini. Terus nanti pengumpulan datanya gimana? Pengumpulan datanya misalkan menggunakan instrumen angket misalnya ya. Misalnya menggunakan angket. Ya nanti jangan ikut-ikutan ya, lakukan wawancara macam. Padahal kalian tidak melakukan wawancara misalnya. Jangan, kalau emang angket aja udah. Ya, angket terstruktur gitu ya, seperti itu. Terus nanti ada analisis data. Ini bab 3 ini benar-benar ya udah bab teknis ya. Jadi analisis data. Mau pakai apa? Kuantitatif atau kualitatif atau mix. Gabungan antara kuantitatif kualitatif gitu ya. Gitu. Ya. Rada berat. Bab 3 rada berat ya, seperti itu ya. Wow, ada pertanyaannya mantap ya. Jadi penjelasannya juga jadi panjang. Oke, saya baca dulu barangkali masih ada nih, bentar ya. Tadi ini mana sih nih ngedeinnya? Ini mana ininya? More. Oh, stop share loh, sorry, stop share. Oke, saya baca dulu. Misalnya when nama daerah spesifik enggak ada. Kita marketing ya. Marketing itu yang kita tanya konsumen sebetulnya, konsumen. Jadi jangan dibatasi hanya masyarakat Kota Bogor gitu ya. Aduh, emangnya gitu konsumen mie instan aja udah seluruh nasional juga ada gitu ya, seluruh Indonesia ada, bahkan luar negeri juga ada. Ya malah sebaiknya, dan juga kadang respondennya siapa? Mahasiswa Pak, mahasiswa di kampus ya. Elah, konsumen gini kan banyak banget gitu ya. Jadi janganlah, nggak usah dibatasi satu daerah gitu ya. Gitu. Paham ya, kalau cari jurnal buat judul kita misalkan ini cuma satu variabel X1 doang, dan judul tersebut kita bisa jadikan jurnal atau tidak. Mungkin gini kalian masih ada pertanyaan Ina. Tadi misalnya brand image, attitude misalnya ya, sama brand trust misalnya gitu, nyebrang nih judulnya nih, brand image, attitude sama brand trust. Pak, di jurnal yang saya baca ada nih
ya dia judulnya sama tapi hanya brand image doang sama brand trust. Ya, yang judulnya sama persis nggak ada. Ya berarti caranya gimana? Nah, untuk menjawab itu gini nih ya. Jawab nih. Saya share lagi ini pertanyaannya si siapa tadi pertanyaannya Ina nih, bagus juga pertanyaannya nih. Oke. Berarti kalau kayak gitu gimana? Ya gini, misalnya judulnya Ina tadi ya, brand image attitude ke brand trust gitu ya. Saya nemu artikel Pak ya, yang saya temukan rata-rata judulnya yang sama persis, cuma brand image sama brand trust ya Pak, seperti ini banyak Pak yang sama tapi yang plek ketiplek brand image sama attitude ke brand trust kagak ada Pak. Nah berarti tugasnya Ina harus juga menemukan artikel yang judulnya ada melibatkan variabel attitude dengan brand trust gitu, malah bagus gitu. Jadi harus variabel penduganya nih, lihat ini nutupin ya, saya tutup dulu. Mana entah. Nah ini saya tutupin dulu. Nih brand trust ya, kan judulnya Ina ini. Ina ini. Judulnya Ina misalnya ini ya, brand image, attitude sama brand trust. Setelah browsing ini misalkan ya, setelah browsing judul yang plek sama gitu kagak ada Pak. Adanya misalnya ini brand image, brand awareness gitu ya, ke brand trust, brand image, brand equity, brand trust. Yang sama persis brand image, brand attitude nggak ada Pak. Ya udah, berarti untuk artikel yang ini diambil yang brand image-nya, gitu kan? Untuk artikel yang ini cari yang ada attitude-nya doang. Misalkan di sini pengaruh attitude dan attitude dan experience misalnya, customer experience terhadap brand trust. Kan ininya sama attitude-nya. Ya, attitude-nya sama, brand trust-nya sama. Nah, gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Ina ya, seperti itu. Kalau jurnalnya nggak sama persis dengan judul kita, ya nggak apa-apa. Yang penting variabel-variabelnya sama, ada yang sama. Ya, penduga maupun responsnya disebut variabel penduga nih. Variabel penduga tuh ini yang sebagai penduga bahwa ini terjadi gitu. Oke, saya stop share lagi. Ada yang mau nanya langsung? Kita mungkin 10 menit lagi ya. Udah agak malam, teman-teman takutnya ngantuk, laptop juga udah mulai habis baterai. Teresa mau nanya nggak? Atau Ananda mau nanya? Silakan. Pak mau nanya Pak. Ya Pak Ozan. Pak Ozan tadi kan udah Zan. Pak Ozan udah deh, ya, kasih yang lain Jan. Saya masih bingung Pak. Aja bingung kenapa? Nah, berarti kan judul saya seperti tadi itu kan berarti nyebrang banget gitu ya, sosial budaya brand image ya. Ya, jadi kalau saran saya daripada melebar kemana-mana, mendingan ambil dari budaya. Pojan buka aja bukunya perilaku konsumen, banyak banget Jan. Buku perilaku konsumen dari budaya itu kan banyak tuh. Ambil aja sih, ambil ini daripada itu. Kadang juga ada judulnya, saya pernah baca, pengaruh faktor internal dan eksternal. Masya Allah, itu mau ngomongin internal lagi udah banyak banget gitu ya, daripada ngambil internal eksternal gitu. Kalau saran loh, hanya saran ya. Bukan berarti salah Jan, bukan berarti salah, tapi saran saya daripada gede tapi kosong gitu kan, lebih baik berisi, berbobot. Nah gitu, berbobot gitu. Tadi siapa ya? Kalau misalkan kita mengambilnya, saya tuh sebetulnya ngambilnya kan brand ya Pak ya, brand gitu, pengaruh brand yang itu loh. Nah itu saya bingungnya gitu, ini kalau pengaruh brand itu kan masuk di sosial budaya apa enggak ya gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ngambil brand, jadi awalnya brand image, baru penekanan lagi mungkin brand A atau brand yang lain gitu ya Pak ya. Ya boleh, jadi antara penduga sama respon boleh beda. Misalkan tadi penduganya brand semua, responnya perilaku konsumen, boleh, nggak apa-apa. Tapi boleh, misalkan tadi pengaruh brand image, brand trust terhadap misalnya kepuasan pelanggan misalnya gitu ya.
kan nyebrang, nyebrang tuh nggak apa-apa. Tapi kan penduganya semua sama, brand semua, gitu. Oh, penduganya, oh gitu. Oh, iya. Kok tadi kan Fojan kan beda, satu sisi ngomongin brand, terus ngomongin sosial budaya, terus baru nyebrang lagi ke apa tadi, ke pusat pembelian kan, gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, tadi siapa ya? Teresa ya tadi ya? Atau siapa? Silakan aja. Teresa atau siapa? Mau nanya? Yumi? Atau Median udah nyalain speaker? Yumi? Saya mau nanya, Pak. Ya. Saya tuh kan judulnya pengaruh persepsi harga, persepsi kualitas produk, sama ekuitas merek itu terhadap keputusan pembelian itu nyebrang seberang. Oh, enggak itu dah. Itu kan persepsi harga sama persepsi kualitas itu ada di perilaku konsumen tuh. Terus tadi apa? Terhadap apa? Terhadap apa? Halo, Yumi. Putus ya? Lupa saya. Ini halo. Kakek. Si Yumi putus sinyal kah? Apa tadi pengaruh apa? Lupa saya. Pengaruh persepsi harga, persepsi kualitas produk, dan ekuitas merek terhadap keputusan pembelian, Pak. Oh, nah saya tadi kata Theo screen share-nya nggak terlihat. Ya saya matiin tadi Theo. Sambil ditulis aja ya. Lupa, saya orangnya lupa. Oke, ntar. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya? Iya, Pak. Gimana Yumi tadi teh? Jadi Harga, judulnya persepsi pengaruh harga, persepsi harga, kualitas, persepsi kualitas produk, dan ekuitas merek terhadap keputusan pembelian. Oh, masih dan di sini. Iya, masih dan. Oh lah. Udah keputusan pembelian. Dan ekuitas merek. Oh gitu, iya sih. Si ekuitas mereknya nih yang agak nyempil ya. Kalau ini persepsi harga, kualitas sama keputusan pembeli. Ya nggak apa-apa sih, tadi kan saya bilang beda. Ini nggak apa-apa, cuman paling harus ya bacanya jadi dua bab yang berbeda gitu ya, atau dua buku yang berbeda. Merek kan bukunya buku manajemen mutu strategik tuh. Dia bukunya Kevin Landkeller, sama bukunya Aker ya. Kalau brand itu ya, kalau mau brand baca bukunya Kevin Landkeller nih mbahnya brand Kevin Landkeller sama Kevin apa, Pak? Ada di slide nih. Nah ini, cari buku ini. Di perpustakaan kita ada. Oke, siap, Pak. Nah, ya Kevin Landkeller di sini. Kalau mau tentang ekuitas merek ya, tapi kalau mau perilaku konsumen yang terkenal itu buku yang dari saya ya sorry ya, maksudnya pakai textbooknya memang textbook yang dari luar sih. Indonesia juga banyak yang bagus. Perilaku konsumen yang bagus bukunya Solomon. Michael apa gitu. Pokoknya Solomon lah. Ini yang bagus nih, sama Peter Olson. Ini mbah-mbahnya perilaku konsumen. Gitu. Ini di perpustakaan kita ada, atau kalau mau download e-booknya cuman ilegal sih. Nggak recommended ya, ini kan direkam. Ya, jadi lebih baik ke perpustakaan aja. Perpustakaan ada kok di perpustakaan kita bukunya. Itu ya. Jadi Januari ini. Terima kasih Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Halo. Siapa nih? Ya ada lagi. Nggak ada ya? Ada. Tadi deh, saya bacain dulu deh, bentar deh, saya baca dulu. Dian, pas saya tanya kalau fenomena diambil di komentar di sosial media, boleh Dian? Boleh. Dian masih online nggak nih? Ya, Dian Put siapa nih? Hadir Pak. Mana Dian? Hadir Pak. Ini hadir ya. Pas saya ambil dari komentar sosial media atau review di online shop, boleh nggak? Boleh, bisa. Misalnya di forum komunitas apa atau di aplikasinya ya. Misalkan kamu kan sekarang banyak tuh aplikasi marketplace. Ada yang bintangnya turun gitu ya. Aduh, ini banyak yang komplain gini. Terus kamu lihat tanggapan si sellernya juga ketika ada yang komplain, dia emosional misalnya gitu ya.
Jadi orang kapok misalnya. Nah, itu boleh kamu capture aja dari situ. Sumbernya dari situ boleh. Itu kemudian Owen, Bapak nanya apa? Tadi udah ya. Ina juga udah, Theo udah, Pak Punten kalau dulu saya pemasaran media sosial, citra merek, kualitas keputusan pembelian. Itu tadi udah dijelasin ya. Pemasaran media sosial itu masih masuk di, kalau media sosial digital marketing ya. Digital marketing, citra merek masuk di brand, kualitas produk di produk konsumen. Keputusan pembelian produk konsumen. Ya, itu jadi udah kebaca lah ya kemana aja tuh itunya. Siapa nih? Banyak banget nih. ON tadi, ON pelayanan. Ini banyak lah, ini nggak bisa kita ini. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya? Satu pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri karena baterainya sudah. Boleh lagi nggak? Ya, Ade sama siapa? Dua lah ya, Ade. Apa Ade mau nanya apa lagi, Dek? Jadi tadi kan udah jelasin itunya. Terus sebenarnya karena harus pakai buku segala macamnya, kan sebenarnya Bapak tahu kondisi saya. Jadi gimana caranya biar bisa kan harus nyari bukunya gimana. Terus kalau misalkan boleh pakai, misalkan bikin dan dibikinin sama orang lain gitu, bukan joget gimana, maksudnya dibantuin bikin, nanti ada yang kayak revisinya kayak gitu. Ya, untuk ada mungkin kasuistik nanti kita bahas secara lebih intens aja deh ya, karena memang kan ada beberapa kendala ya, nanti bisa bahas di luar secara lebih khusus lah. Oke, ada lagi teman-teman? Ada cukup jelas? Boleh lagi nggak Pak? Siapa nih? Rafa ya? Iya. Ya, silakan Rafa. Ini Pak, kalau misalkan bikin kuesioner kan biasanya 1-5 tuh. Nah, terus yang bawahnya biasanya ada kotak. Di bawahnya biasanya ada kotak, jelaskan alasan Anda tentang nilai tersebut gitu maksudnya. Nah, itu ya, gimana Pak? Efektif nggak sih? Itu kan sebutnya untuk mengeksplorasi ya, Tapi boleh juga ditanyain, tapi perlu diperhatiin kira-kira responden kita berkenan nggak? Karena biasanya kalau udah memberikan alasan, to be honest, pengalaman saya kadang-kadang responden itu kan males berlama-lama gitu. Makanya kecuali Rafa bisa kasih stimulus misalnya berupa hadiah gitu ya, pulsa atau misalnya kasih pulpen atau apa gitu, mungkin dia mau mengisi. Itu boleh, tujuannya untuk mengeksplor kan, jadi mendapatkan jawaban kualitatif ya Rafa ya. Kalau kuantitatif kan misalnya saya tanya kamu bagaimana minat, bagaimana efektivitas belajar di konten saya misalnya gitu ya, 1-5. Mungkin Rafa bilang 3. Saya kan bingung, kenapa ya kok masih 3 ya jawabnya kan gitu ya, bertanya-tanya saya. Tapi kalau saya tanya lagi, berikan alasan dari argumen dari jawaban tersebut. Nah, Rafa bisa bilang kan, abis Bapak kontennya gini sih Pak, garing, Bapak nggak pakai musiknya kencengan. Nah, saya jadi tahu kan, oh gitu ya. Nah, itu memang kualitatif kuatnya di situ. Digali jawaban di responden, tidak hanya sebatas angka ya, sebatas bilangan. Detail gitu. Jadi Rafa boleh, sangat boleh, tapi perhatiin bahwa respondennya benar-benar mau ngisi. Ya, caranya mau ngisi gimana ya, tadi ya, dibujuk atau japri dulu kali ya, tolong dong ini diisi sama temen barangkali ya gitu. Jadi kasih pendekatan personal dulu deh. Perlu diperhatiin, semakin lama dia ngisi kuesioner biasanya makin males. Kalau udah next lagi, aduh itu udah makin ini deh. Biasanya ya akhirnya di cancel. Biasanya loh, tapi ini pengalaman saya aja sih. Makanya sebisa mungkin kita bikin pertanyaannya atau pernyataannya singkat. Misalnya kafe ini menyediakan menu yang beragam, gitu aja. Jadi jangan kafe ini menyediakan menu yang beragam sesuai dengan itu udah orang udah pegel mata bacanya. Kalau bisa usahain banget ya 2 baris lah gitu ya. Tips aja sih ini mah, tips ya. Last one, silakan. Oke, Pak, makasih. Ya, terakhir ya, ini udah critical battery kata Yeri. Saya mau nanya Pak, tapi belum boleh ikut semester. Ya, yang penting ilmunya udah dapat Yeri ya. Oke, saya rasa nyimak dulu aja Pak.
nyimak aja dulu ya, iyalah. Ini seru sih memang riset marketing itu kan lanjutan dari Medlit sebetulnya. Ya teori induknya di Medlit. Nah, kemudian riset marketing sebenarnya aplikasi risetnya di marketing gitu. Makanya contoh-contoh yang saya berikan di YouTube semua contoh di marketing. Ada pertanyaan tuh, Pak, kalau datanya sama sih enak Pak ngikutin ya, kalau data beda, maka teman-teman harus pahami dulu tujuan risetnya apa. Kalau tujuan risetnya deskriptif, ya teknik deskriptif. Itu mean, median, modus, simpangan baku, ya skewness-nya, kurtosis harus tahu semua. Nah, kalau asosiatif belum saya bahas nih di konten. Asosiatif tuh kayak korelasi person, asosiasi rank Spearman, ya regresi masuk semua di situ. Kalau komparatif berarti kita ngebandingkan. Kalau asosiatif menghubungkan. Ya, dihubungkan antara brand image, dihubungkan sama brand trust, dihubungkan. Kalau komparatif kita bandingkan. Misalnya brand image dari responden yang muda sama responden yang tua, orang tua. Kan dua kelompok, responden tua, responden muda. Berarti independent sample t-test. Ya, kita bandingkan apa nih? Saya kasih pembelajaran seperti ini, misalnya pakai Zoom ya. Saya tanya nih ke teman-teman, gimana efektif nggak nih belajar begini? Tanya, ukur. Besok ketika belajar lagi, saya kombinasikan Zoom saya kasih pakai teknik OBS, Open Broadcaster System. Jadi tampilan saya menjadi menarik nih. Ya ada di belakang saya, latar belakang saya ini green screen-nya bagus. Gitu ya. Saya bisa menampilkan animasi yang menarik di Zoom ini, kan bisa teknik ini lagi belajar saya sekarang. Nah, kita belajar lagi pakai Zoom tapi pakai teknik yang udah saya pelajari tadi. Berarti ada perlakuan kan? Ada perlakuan desainnya. Desain Zoom saya menjadi menarik. Ya, ada nggak pengaruh desain tadi? Nah, setelah teman-teman saya kasih desain, saya tanya lagi. Jadi misalnya sekarang ada berapa orang nih yang ikut gabung di Zoom ini ya? Anggap aja satu kelas kita 50 orang. Sebelum saya pakai teknik tadi desain, sebelum menggunakan desain, teman-teman persepsinya gimana? Belajar begini. Nah, setelah saya pakai desain yang bagus, terus kita belajar lagi. Teman-teman saya tanya, ya gimana sekarang ininya persepsinya? Nah, itu sebutnya itu paired sample t-test. Jadi orang yang sama ditanya lagi. Ya, saya nanya nih ke Juju, gimana nih menurut kamu nih, kita kuliahnya gimana? Oh gini Pak, saya 7 deh Pak, misalnya gitu ya. Gimana Yumi? Saya 8 deh Pak, misalnya gitu ya. Udah nih selesai kan, udah nanya kan. Terus nanti minggu depan saya pakai desain. Ya berarti judulnya pengaruh desain terhadap misalnya antusiasme belajar, misalnya begitu. Ya saya pakai desain nih minggu depan, saya pakai desain. Wah bagus deh. Ya saya pakai teknik-teknik yang bagus gitu ya. Terus saya tanya lagi, gimana sekarang Ju? Ininya antusiasme belajar. Kata Juju, wah Pak, keren Pak, Bapak bikin animasinya Pak, 10 dah, gitu kan. Kata si Yumi, ya biasa aja Pak, sama aja lah. Ya dia mungkin skornya sama. Itu sebutnya sampel berpasangan. 2 sampel berpasangan. Kenapa cuma 2? Ya 2. Tadi Juju ditanya pertama, terus dikasih treatmentnya, dikasih desain, terus Juju ditanya lagi, berarti 2 kali ditanya. Sebutnya itu paired sample. Jadi dia sampelnya berpasangan. Hanya 2. Bisa lebih dari 2? Bisa. Itu yang kontennya belum saya bikin. Insya Allah saya mau bikin. Terus kalau gitu ya. Itu kemudian itu yang komparatif. Komparatif itu seperti, jadi kalau kita judulnya pengaruh, apakah selalu pakai regresi? Enggak. Saya jujur ya, saya senang pakai SEM. Saya tesis saya pakai SEM, disertasi saya pakai SEM. Tapi kalau sampai diwajibkan SEM, saya nggak setuju. Saya menolak gitu, karena memang keilmuannya kita nggak boleh batasi. Ya, keilmuannya adalah kita bisa deskriptif, bisa asosiatif, bisa komparatif. Kalau komparatif tadi dibandingin, dikasih treatment nih. Kalau judulnya pengaruh brand image terhadap brand trust, berarti benar nggak image ini bikin orang jadi trust terhadap merek? Berarti dikasih perlakuan. Nih kelompok yang ini ya image-nya kita ilustrasikan, nih image-nya kurang bagus. Yang ini image-nya kuat. Nah, benar nggak nih? Dia pengaruhnya nilainya lebih bagus. Harusnya kan yang dikasih image-nya kuat, dia nilainya tinggi, harusnya kayak gitu. Itu pakai independent sample test. Itu nggak bisa saya jelasin banyak tuh di konten, karena itu untuk bisa menjelasin itu agak panjang. Yang penting tekniknya dulu teman-teman tahu. Cara bikin independent sample test gini. Kalau asumsi normalitas tidak terpenuhi, ganti yang non parametrik. Jadi antara parametrik sama non parametrik tergantung asumsi. Kalau asumsi normalitas datanya tidak terpenuhi,
pilihannya dua, transformasi data atau pindah ke non parametrik. Yang saya jelasin di YouTube itu parametrik sama non parametrik. Baik ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak sudah hadir dan berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman semuanya. Ini saya rekam dengan tujuan nanti yang tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti, bisa menyimak lagi ya materi ini. Terima kasih teman-teman semua, jaga kesehatannya. Kita Terima kasih ketemu banyak lagi. Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sehat.